Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Sony di channel Cak Son. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang drone baru yang akan mau launching ya, yaitu DJI Mavic Air 2 yang awalnya mau di launching tanggal 18 tapi mundur. Insya Allah itu launchingnya sekitar tanggal 24-an, kurang lebih ya. Nah, jadi seperti apa spesifikasi dan harga serta bagaimana apakah worth it untuk dibeli? Yuk langsung aja kita bahas ya. Dan di sini saya bahasnya disadur dari website Drone DJ. Langsung kita menuju ke websitenya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Website Drone DJ ini memang sudah lama bersama Osital TV juga itu kadang sering terdepan dalam gosip-gosip akan ada drone apa yang mau launching gitu loh teman-teman. Jadi memang drone DJ ini selalu up to date. Nah, jadi kalian bisa langsung masuk ke websitenya ini jika kalian ingin tahu tentang seputar drone-drone terbaru yang akan mau rilis. Nah, ini saya akan bacakan ya teman-teman ya. Kita akan mengulas dan membahas secara detail tentang DJI Mavic Air 2 yang akan launching sebentar lagi. Kabarnya sih Mavic Pro 1 itu akan mau disuntik mati sama DJI karena drone ini sudah jauh di atasnya ya spesifikasinya. Langsung aja kita baca. Nah, ini judulnya Everything We Know About the DJI Mavic Air 2 So Far Update. Jadi judulnya ini kalau di bahasa Indonesia kan semua apa yang kita tahu tentang DJI Mavic 2 So Far Update. Jadi update sejauh ini ya. Jadi bisa kalian lihat teman-teman gambarnya seperti ini ya kurang lebih ya. Yuk kita akan samakan dengan Mavic 2 Pro. Jadi bokongnya itu udah sama teman-teman ya. Ini Mavic 2 Pro teman-teman. Kita gini dulu. Nah, dari segi bokongnya itu sama, bisa kita lihat teman-teman di websitenya. Ini bokongnya Mavic 2 Pro sama. Juga ada sonarnya, ada VPS-nya di sini ya, VPS ini di sini, dan kemudian ada kipasnya, lubang kipas itu sama ya. Ini kemungkinan lubang kipas atau bukan ya? Saya kurang paham, ini kayaknya lubang kipas nih di Mavic Air-nya nih ya, teman-teman ya. Kemudian kita lihat dari bentuk motornya juga kayaknya sama. Nanti kita akan lihat apakah ada pembahasan masalah bentuk motornya itu apakah sama ukurannya teman-teman. Kemudian baterainya ini beda baterainya ya, kurang lebih nyaris sama cuman beda jelas ini. Kemudian juga lampunya, lampu belakang itu sama, lampu GPS navigasinya teman-teman sama ya, ada di sini ya, bukan seperti Mavic jadul yang ada di bokongnya sini ekornya. Kemudian kita lihat dulu foto-fotonya teman-teman ya. Nah, untuk dilipatnya sama, kurang lebih sama kalau dilipatnya nanti begini teman-teman ya. Kemudian kita lihat tampak depannya itu kalau Mavic 2 Pro dia sumbu bentangnya lebih panjang, ini kayak lebih pendek versi ekonomisnya. Terus gimbalnya juga sudah 3 aksis. Bentuk ininya kayaknya sedikit beda ya, bentuk ini sedikit beda. Tapi sama, dia punya sensor juga sama seperti Mavic 2 Pro di depannya. Nah, ini tampak sampingnya. Tampak sampingnya sepertinya hampir sama. Di sini ada pembuangan, ada exhaustnya teman-teman. Dan lampunya pun juga di samping. Kemudian baterainya ceklikannya juga di samping juga nanti ya. Ini baterainya lagi dicopot punya saya teman-teman. Oke, sementara itu dulu informasi gambarnya. Yuk kita akan baca informasinya ya teman-teman ya. Dilipat dulu cuy, kamu makan tempat soalnya. Nah, oke, kita baca di paragraf pertama. The coronavirus might be keeping drone fire inside lately, but it's not keeping drone makers from bringing out new product. Dan jadi coronavirus ya, kita tahu ya sekarang kita lagi ada wabah ya. Jadi mungkin akan membuat para drone pilot, para penerbang drone itu ya stay home. Jadi tapi tidak membuat para pengembang drone ini untuk tinggal diam atau tinggal di rumah ya. Jadi mereka tetap mengeluarkan atau membuat produk drone terbaru. At least it's not stopping world leading drone maker DJI. A series, sorry tulisannya agak kejauhan teman-teman. Aku baca dari laptop kejauhan ini. A series of leaks footage report from the FCC and not too subtle tweet from the company itself. Nah, di sini ada bocoran di Twitter. DJI itu sedang menguji masalah FCC ya. Jadi FCC itu seperti ya standar untuk Amerika, standar frekuensi untuk Amerika.
Terus kemudian Mavic 2R this month. Jadi memang kurang lebih Mavic Air ini akan keluar di bulan ini, di bulan April 2020 insya Allah ya, kurang lebih ya. Dan si Mavic Air yang pertama, yaitu yang versi 1 itu debutnya rilis tahun 2018. Dan kemudian DJI meluncurkan DJI Mavic Mini seharga $399. Dan di Mavic Mini tersebut tuh bisa terbang sekitar 30 menit ya. Sedangkan di Mavic Air yang generasi jadul, yang generasi pertama itu harganya $919. Itu hanya bisa terbang sekitar 21 menit. Jadi memang dari durasi flight time itu masih jauh lebih menang Mavic Mini, teman-teman, di harga yang lebih murah. Based on leaked information and some reasonable conjecture, here are some key facts about the Mavic Air 2. Jadi berikut ini adalah beberapa bocoran yang bisa dipercaya ya. Kemungkinan rilis date akan rilis sekitar 27 April. Ya, saya meleset ya. Saya bisa perkirakan tanggal 18, dan ada beberapa informasi yang bocor tuh tanggal 24, dan ini berubah lagi sekitar it will debut on April 27. Jadi kurang lebih tanggal 27 April debutnya ya, rilisnya. Ya kalian jangan langsung diiyakan atau ditolak mentah-mentah, karena namanya itu kan juga masih spekulasi. Siapa tahu kan, masih belum jelas juga, karena kan sekarang masih corona, teman-teman. Masih unpredictable untuk sesuatu yang masih belum bisa kita prediksi ya. Bisa mundur atau bisa maju atau bisa nggak dirilis sama sekali ya, kita nggak tahu. Jadi DJI meninggalkan keraguan bahwa itu kan di Twitter yang tayang di tahun April 14. The clip shows the rough outline of the drone, the words up your game, and the very specific time April 27 2020 jam 9 jam setengah 10 malam. Ini seperti bocoran ya, teman-teman ya. Ini saya mencoba memutar video yang di Twitternya DJI, kok nggak bisa ya, teman-teman ya. Ayo udah kita skip aja deh. Kok nggak bisa dipencet ya. Kemudian flight time longer 34 minutes to be exact. Jadi kurang lebih durasi terbangnya lebih lama daripada Mavic Mini dan Mavic 2 Pro. Gila. Mavic 2 Pro aja 31 menit itu udah kenyang banget mau terbang, teman-teman ya. Bingung mau ngabisin baterainya ya. Gila, sampai 34 menit ya. On April 13, the test report for the Mavic Air 2 appeared on the FCC's database along with some photos showing its technical labeling that confirmed not only the name of the new drone Mavic Air 2 but also revealed the size of battery. Kurang lebih baterainya kapasitasnya 3500 mAh. Gila. Baterainya Mavic 2 Pro ini besarnya sekitar mana ya cuy, 3850 baterainya Mavic 2 Pro ya. Ini Mavic Mini 3500, lebih kecil tapi durasi terbangnya lebih lama, 34 menit. Berarti ada sesuatu yang dikurangi di sini. Mungkin motornya lebih kecil, atau konsumsi untuk videonya, foto videonya lebih kecil, kameranya maksudnya ya. Atau mungkin efisiensi dari SC dan propellernya sudah dikembangkan, jadi lebih meningkatkan efisiensi terbang. Bisa jadi ya. Tapi saya rasa kalau dari kapasitas baterainya sudah dikurangi jadi 3500, sedangkan ini 3850, tentunya kalau itu durasi terbangnya lebih lama, itu pasti ada yang dikurangi speknya. Entah motornya lebih kecil, KV-nya lebih kecil, hingga konsumsi powernya lebih sedikit. Kemudian mungkin ada sonar atau sensor lampunya yang mungkin ditiadakan, atau kameranya mungkin lebih jelek kualitasnya, gimbal motornya lebih kecil jadi lebih irit listrik, lebih sedikit makan listrik, siapa tahu. Yang jelas ini pasti ada pengurangan. Then on April 15, more documentation for the Mavic 2 came out, courtesy of Anatel, Brazil's version of the FCC, as first reported by Brazilian website Drone Friendly. The manual lists a battery of 34 minutes. Yes, jadi sudah dikonfirmasi bahwa durasi terbangnya lebih lama, 34 menit cuy. Mantap. That beats even the more expensive Mavic 2 line, which clock in at 31 minutes. Ya jelas lah. Ya dari segi durasi terbangnya sudah mengalahkan Mavic 2 series, Mavic 2 Zoom dan Mavic 2 Pro 31 menit. Gila. Mavic 2 Pro aja udah bosan mau ngabisin baterai itu ngapain ya. Jadi kalau kita mau dibuat hobi enak, lama banget. Kalau mau dibuat sekedar ngomeng-ngomeng manasin baterai itu bingung, lama banget durasinya, teman-teman ya. Kalau membuat sewaan enak, sewaan kliennya untung karena
durasi terbangnya lebih lama dengan harga yang nyaris sama gitu teman-teman. Ini dia penampakan fotonya ya, serial numbernya dan lain-lain. Kemudian ini ada tulisan lagi, it will be just fast at 68.5 km per hours. Jadi kecepatannya dia lebih lambat ya daripada Mavic 2. Ini kecepatannya Mavic Air 2 ini sekitar 68,4 km per jam, sedangkan Mavic 2 itu sekitar 72 km per jam. Nah, itu kan bener kan? Berarti tadi kalau baterainya lebih kecil tapi durasi terbangnya lebih lama, itu pasti ada pengurangan. Sudah dijawab ya sama mereka ya, secara nggak langsung maksudnya, clue-nya ya. Jadi top speednya cuma 68 km per jam, otomatis mesinnya lebih kecil, motornya lebih kecil ya, lebih irit daya dan lebih kafenya lebih kecil. Mavic 2 Pro ini 72 km per jam. Jadi untuk segi melawan angin itu lebih kuat Mavic 2 Pro teman-teman ya. Ingat ya, antara Spark, Mavic Mini, terus kemudian Mavic Air, Mavic Pro 2 itu kapasitas motornya tidak sama, KV motor tidak sama. Jadi ini Mavic Pro 2 itu lebih menang dari segi ketahanan angin, lebih pede aja bawa ini ya. Oke, kemudian DJI Mavic Air 2 cameras definitely better, lebih baik. Oke, kita akan baca dari segi kameranya lebih baik apanya ya teman-teman ya. In terms of image quality, the Mavic Air 2 may slot in between the original Mavic Air, which has sensornya 1/2,3 inch image sensor capable of capturing 12 megapixel image, and to advanced option for the Mavic 2. Ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi Mavic Air 2 itu sensornya sama seperti di Mavic jadul ya, Mavic Pro jadul, 1/23 inci sensornya, 1/23. Sedangkan Mavic 2 Pro sensornya 1 inci. Jadi jelas lebih besar Mavic 2 Pro sensornya. Itulah kenapa harganya lebih murah dan konsumsi power untuk kameranya jauh lebih hemat. Ini untuk kameranya saja sudah boros ya teman-teman ya. Oke, kemudian according to the leaked manual of the Mavic Air 2 will capture image up to 48 megapixel. Jadi dia fotonya tuh bisa sampai 48 megapiksel teman-teman ya. This may be 12 megapixel image stitched together to achieve 48 megapiksel. Nah, jadi ini sistemnya seperti Mavic 2 Zoom. Kameranya hanya sekian megapiksel tapi dia ada fitur sampai 48 megapiksel yaitu di image panorama image. Jadi dia ada ngambil foto sebanyak sekian, cekrek, kemudian di stitch itu dijahit jadi satu, digabungkan hingga mencapailah achieve 48 megapiksel. Nah, kemudian discam courtesy of larger, 1,5 inci ternyata cuy. Oh, ternyata sensornya 1,5 inch. Oh iya, jadi Mavic 2 Air ini, Mavic Air 2 itu sensornya 1,5 inch teman-teman. Daripada yang Mavic Air yang jadul itu sekitar 1/23. Oh ya, jadi lebih besar Mavic 2 Air daripada Mavic Air yang satu teman-teman. Itu lebih baik ya. Ya setengahnya ini sensornya 1,5 inch. Ya cukup banget lah untuk low light, untuk siang-siang, untuk kalian berpetualang buat sewaan. Itu cukup banget teman-teman, enak ini. Nanti kita akan lihat harganya berapa ya teman-teman ya. The camera will capture 4K video but the document does not specific the frame rate. Nah, itu sudah pasti kameranya akan mengcapture 4K video, tapi frame per secondnya tuh kurang tahu berapa teman-teman ya. The original Mavic Air and Mavic 2 line all top out at 4K 30 frame per second. A grainy photo of the camera seem to show it has a fixed 2,1 aperture. Nah, jadi kurang lebih itu frame per secondnya sekitar 30 frame per second di kualitas 4K-nya. Dan dia bentar. Sepertinya dia punya aperture yang tidak bisa diatur seperti Mavic Pro jadul. Kalau Mavic Pro 2 itu kan bisa diatur aperture-nya ya, bukaan f-nya ya sampai berapa. Ini kayaknya fix 2,0 aperture-nya ya. Ya lumayan. Ini bisa terang banget untuk low light. Kemudian the new drone also pack 3-axis image stabilization and several intelligent automated photo modes. Active Track 3.0 is an upgrade version of technology that allows user to select a subject that drone camera automatically follows. Point of interest 30 is an update of the system that
let user set an automatic flight path around object. Wow, luar biasa. Jadi drone ini sudah membawa 3 aksis stabilisasi ya, jadi sudah 3 aksis gimbal, kemudian dan several intelligent dan beberapa intelligent automatic photo mode. Wah, keren ini. Active tracknya nih sudah 3 generasi ketiga, sedangkan Mavic 2 Pro itu masih generasi 2. Gila. Yang sudah di-upgrade versi, dan dimana diperbolehkan atau bisa user untuk select subject dead drone kamera automatic follow point. Wah, jadi wah, keren. Ini sudah yang versi ketiga teman-teman ya. Sedangkan Mavic jadul Mavic 2 Pro ini masih generasi kedua active tracknya teman-teman ya. Dan point interestnya pun juga yang versi ketiga, yang dapat sehingga user dapat ngeset otomatis jalur penerbangannya teman-teman di sekitar objeknya. Gila, keren. Seperti apa nanti gini ya. Jadi dia ketika POI muter tuh kita bisa mengarahkan teman-teman, manual. Wow, mantap. Penasaran saya teman-teman. Ini masih belum rilis ya. It features a new control design ya. Control desainnya seperti smart control nya DJI Mavic 2, cuman gak ada layar tambahannya di sini teman-teman. Bedanya kalau yang Mavic jadul, Spark, Mavic Pro, Mavic Air, terus kemudian Mavic Mini itu remote kan ada di bawah untuk tempat HP-nya teman-teman ya, kan ada di sini ya. Nah, ya di sini ya generasi lama ya. Nah, ini ada di atasnya sama seperti Parrot NV teman-teman. Oke. Dan kemudian the controller use Occlusion 2. Gila, cuy. Parah, men. Itu sudah pakai teknologinya ini Occlusion 2 Mavic Air, cuy. The original Mavic Air use Wi-Fi based radio control system ya, jadi Mavic Air jadul tuh masih menggunakan Wi-Fi biasa teman-teman ya, makanya kenapa problemnya Mavic Air jadul itu sinyalnya loyo banget dan mudah RTH teman-teman ya. Itu dia problemnya Mavic Air jadul. Tapi di Mavic Air 2 ini di-upgrade menjadi Occlusion 2. Gila, parah, keren. Jadi ini di sistem radionya tuh bisa seperti Mavic 2 Pro, jadi dia bisa otomatis ganti frekuensi jadi 2,4 ke 5,8 GHz ketika di pita frekuensi 2,4 itu ketika lagi rame banget dia akan pindah otomatis ke 5,8 GHz. Keren. Ini pasti akan lebih jauh sinyalnya, cuy. Kalian bisa long range pakai drone itu. Jadi dia akan menjanjikan rendah intervensi dari wifi rumah tangga ya, wifi sekitar ya, wifi tetangga. Gila. Dan ini sinyalnya radionya bisa sampai 8 km. Gila, cuy, sudah setara dengan ini. Dan the ability to transmit 1080p live video. Gila, jadi transmitternya itu bisa live ya, bisa live full HD live video. Wow, ini sepertinya ini ya sudahlah, say goodbye untuk Mavic Pro jadul. Habis ini pasti akan dijual banyak Mavic Pro jadul teman-teman. Kemudian there are no upward or side facing sensor. Jadi tidak ada sensor atas ya. Ini tidak ada sensor ininya di Mavic Pro, di Mavic 2 Air. Tidak ada sensor ininya, tidak ada sensor atas, dan tidak ada sisi samping sensor. Jadi tidak ada sensor di sebelah sini teman-teman. Nah, di Mavic Pro 2 itu kan ada sensor samping. Pantesan kapasitas baterainya berkurang tapi durasi terbangnya kok lama. Jadi betul teman-teman, ada yang dikurangi beberapa fiturnya yang memakan listrik ya. The Mavic Air has obstacle avoidance sensor on the front and back ya. Jadi Mavic Air jadul tuh sensor anti tabraknya tuh ada 2 di depan dan di belakang teman-teman. Jadi kalau di Mavic 2 Pro kan sensornya omnidirectional ya, 360 derajat sensornya. Ini cuma depan belakang doang sensornya. At least some model will have ADS-B to avoid aircraft. At least some model. Bentar, ini kok at least some model? Some model kita garis bawahi kok ada some model ya, beberapa model. Berarti kemungkinan Mavic 2 Air akan ada beberapa model teman-teman ya. Mic-nya kurang dongak cuy. Nah saya nggak tahu beberapa model lagi yo piye yo. At least some model. Oke. Kemungkinan jadi nanti di satu model tuh nggak ada fitur ADS-B ya, untuk menghindari penerbangan pesawat komersil, dan mungkin seri lainnya ada. Jadi begini teman-teman ya,
An DSB receiver pick up some signal from aircraft such as plane and helicopter, warning the drone of possible obstacle in the flight path. Jadi ADSB ini teman-teman ya, ini penjelasan singkat aja. Jadi ini ada salah satu receiver, semacam radio ya. Jadi ADSB ini drone-nya tersebut memancarkan sinyal khusus untuk diterima ke helikopter atau ke pesawat komersial. Nah, jadi itu akan menghindari tabrakan ya. Itu sebuah ya salah satu fitur keamanan juga ya, peraturan juga. Jadi memang nanti drone-nya itu memancarkan sinyal agar nanti ada helikopter ketika mau menuju ke situ ada, wow tenang, ada drone sini kita harus naikkan. Ya tentunya kalian jangan terbangkan di dekat bandara atau di dekatnya jalur helikopter teman-teman ya, meskipun sudah ada ADSB-nya di sini. Oke, kita lanjut lagi. This new drone might be hard to get. Something has been happening with DJI North American operation. Some blogs have reported mass firings in regional office and especially outback in the staff of the support dealer. Has been low on stock. Jadi mungkin drone ini akan sulit didapatkan teman-teman ya, karena ada beberapa informasi stoknya terbatas ya. Due the coronavirus related shutdown or slowdown in the supply chain. Jadi lagi-lagi karena coronavirus ini berelasi ya, akan men-shutdown, akan ya tidak bisa masuk atau akan memperlambat rantai suplai DJI teman-teman ya. Tentu saja sebagaimana Cina adalah perusahaan, sebagaimana drone ini ya diproduksi di China dan beberapa pabrik di China itu ya idle itu sebagai artinya ya kolaps atau berhenti sementara, standby itu ya, karena hasil dari pandemi coronavirus ini teman-teman ya. Ya sulit untuk didapat teman-teman. Nah, kemudian kita akan langsung bahas masalah harga ya. DJI Mavic Air 2 price is might be lower. Jadi kemungkinan harganya akan lebih murah daripada Mavic 2. We have not seen any indicating the price of the Mavic Air 2. Most of what zips out the technical documentation. However, drone pilot filmmaker industry watch Occital V ya. Jadi Occital V ini juga sering membocorkan masalah DJI yang lagi dari sketsnya pun ya, itu mereka sudah sering membocorkan Occital ya. That the result that the price will be around 799. What? Serius lo? 799, $800. That will be a step discount from a current Mavic Air which list of for 19. Gila, $919. Gila cuy. Jadi lebih murah Mavic Air 2 daripada Mavic Air jadul ya. Gila, jadi lebih murah Mavic Air 2 teman-teman daripada Mavic Air jadul. Coba kita akan hitung ya teman-teman ya, harganya ya. Kita akan kurs $799 dikali sekarang 16.000 lah katakan dolarnya. Wow, 12 juta men, 12.700.000. Ini murah loh untuk drone dengan kualitas segitu men. Durasi terbangnya lama banget. Sedangkan Mavic Air jadul itu harganya 919 dikali 16.000 sekarang 16.000 rupiah. Tuh kan 14 juta, selisih 2 juta men. Wow. Ya ini layak dimiliki. Ini saya bilang layak memiliki ya. Kalau dulu ketika masih bahas Mavic Air, ketika masih liket ya, masih gosip-gosip, saya bilang dari awal itu tidak layak dimiliki. Karena sinyalnya sudah diprediksi macet sinyalnya ya, putus-putus, enggak jauh. Kemudian harganya juga ya masih lumayan mahal sih menurut saya, kameranya jelek masalahnya. Wah, ini dia hasil leaknya ya, hasil spoilernya. Oke, sudah nggak ada lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebih pembahasan dari saya. Kalau kalian nanya apakah rekomendasi beli Mavic Air 2 ini, saya jawab very recommended. Bahkan kalau di compare dengan Mavic 2 Pro, saya rasa usia Mavic 2 Pro ini sudah tidak lama lagi akan disuntik mati. Tapi lebih cepat disuntik mati yang Mavic Pro jadul teman-teman ya. Ini sepertinya hanya tinggal menunggu waktu Mavic Pro 2 ini ya. Melihat teknologi yang diusung dari Mavic Air 2 ini sudah terlampau jauh ya. Sudah generasi ketiga. Seharusnya kalau ini masih mempertahankan Mavic 2 Pro
DJI, ini Mavic Air 2 ini tidak perlu di-upgrade jadi active track-nya generasi ketiga ya. Tidak perlu. Berarti ini sudah ada peningkatan dan sudah masuk ADS-B receiver ya, ADS-B radio, ADS-B teman-teman. Itu sudah the next step level drone, masalah keamanan penerbangan ya. Jadi memang sangat-sangat very recommended jika harganya 12.700.000. Ya mungkin nanti pertama masuk Indonesia dengan cukai, dengan bati dari seller-seller itu sekitar 13,5 14 juta ya mungkin ya, kurang lebih segitu. Sama seperti ketika dulu Mavic Air pertama masuk itu sekitar 15-16 juta. Ya kurang lebih sekitar 13 juta lah. Oke, sekian itu dulu pembahasan dari saya, semoga bermanfaat video ini. Menurut saya sangat layak, tunggu saja kehadirannya. Ya pastinya barangnya akan sulit didapat karena rantai supply global macet ya, terutama dari Cina yang beberapa industri pabriknya kolaps dan slow down. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.